Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari Yeremia 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yeremia 14 ayat 1 sampai 9. Mendahuluinya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur kepadamu sebab sampai hari ini Bapa tetap menyertai kehidupan kami sekalian. Walaupun kami tetap masih beribadah di rumah-rumah, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tapi sebelum kami membaca dan firman ini diberitakan bagi kami mohon kiranya Tuhan mau tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya ketika firman ini dibacakan dan diberitakan, kami dapat memahaminya dan memperlakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Yeremia 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 yang judulnya adalah mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar ke tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-ngap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi Engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Demikian firman Tuhan yang kita dengar bersama di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan memperlakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Juni biasanya dijadikan sebagai bulan lingkungan hidup. Dan oleh sebab itu, pemberitaan firman Tuhan sepanjang bulan Juni temanya
selalu mengarah kepada bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang beriman untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup demi kelangsungan kehidupan bersama dengan seluruh makhluk. Dan pada minggu yang kedua dari bulan Juni ini, kita sedang diperhadapkan dengan dua tantangan sekaligus. Yang pertama ialah tantangan di mana iklim yang mulai tidak bersahabat dengan kita, di mana-mana terjadi angin kencang, ada kapal-kapal yang tenggelam di berbagai daerah, terjadi banjir dan longsor di mana-mana, tetapi di pihak lain juga terjadi kekeringan. Sejalan dengan itu, saudara-saudara, kita juga diperhadapkan dengan bencana non-alam, yaitu pandemi COVID-19 yang telah merambah ke seluruh dunia. Bahkan sampai dengan minggu ini, jumlah kasus positif di Maluku telah lebih dari 300 orang. Ini berarti bahwa sebagai warga bangsa, sebagai warga Maluku, dan juga sebagai orang-orang beriman, kita sedang menghadapi dua masalah yang mengancam kehidupan kita sekaligus, yaitu yang pertama bencana alam dan yang kedua bencana non-alam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita di kota Ambon ini belum merasakan atau belum mendengar adanya banjir dan longsor di tempat-tempat di sekitar kota Ambon. Tetapi bahwa pandemi COVID-19 ini telah membuat orang merasa cemas. Sebab tren kenaikan dari hari ke hari terus saja terjadi. Hal ini lalu membuat kita menjadi semakin waspada dalam menjalani hidup ini. Kalau di daerah-daerah lain yang masih masuk dalam zona hijau telah diberlakukan tatanan hidup baru atau tatanan normal yang baru, kita di Ambon ini bahkan mau diperlakukan PSBB. Ini disebabkan karena tren positif pandemi COVID-19 di kota Ambon dan di beberapa kabupaten di Maluku ini dari waktu ke waktu terus saja terjadi. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini telah membatasi semua ruang gerak kita. Dampak daripada pandemi COVID-19 ini telah membuat orang banyak yang tidak bebas dan telah menjadi masalah di hampir seluruh bidang kehidupan manusia yang kita jalani dari hari ke hari. Kita sampai sekarang masih tetap beribadah di rumah, masih bekerja dari rumah, masih sekolah dari rumah, juga masih melakukan berbagai aktivitas yang lain, entah di perkantoran, di kampus, dan di tempat-tempat yang lain, juga dari rumah. Sejalan dengan itu, dampak sosial telah mulai dirasakan oleh masyarakat. Orang tidak lagi bebas untuk berusaha mencari rezeki. Di mana-mana telah terjadi pemutusan hubungan kerja. Di mana-mana orang tidak lagi membuka usaha mereka karena tidak lagi ada pembeli yang datang untuk membeli jualan-jualan mereka. Para tukang ojek atau kendaraan umum juga
mengalami dampak yang juga sangat besar. Sebab pendapatan mereka tidak lagi seperti dahulu, karena mereka hanya diperbolehkan untuk memuat penumpang 50% dari kapasitas angkut yang dimiliki oleh setiap angkutan umum. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang disampaikan ini menjadi pertanda bahwa ternyata kita sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat besar. Kita sedang menghadapi ancaman kehidupan yang sangat serius. Krisis kehidupan yang kita alami semakin hari semakin terasa saja. Dan ini lalu membuat kita menjadi kewalahan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap dan cara kita sebagai orang-orang beriman menghadapi situasi krisis kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini? Marilah kita belajar dari bagaimana umat Tuhan pada masa lampau menghadapi krisis kehidupan yang melanda mereka. Perikop pembacaan kita ini menggambarkan kepada kita tentang krisis kehidupan yang dialami oleh umat Israel, dan krisis itu dalam bentuk kekeringan yang panjang. Bacaan kita secara jelas menggambarkan betapa krisis kehidupan yang mereka alami sangat serius. Dan krisis ini tidak hanya dialami oleh orang-orang kecil atau masyarakat biasa, tetapi semua warga masyarakat, tua muda, besar kecil, kaya miskin, pembesar atau rakyat jelata, semuanya mengalami ancaman kehidupan yang sangat serius. Dikatakan dalam perikop kita bahwa tidak ada lagi sumber-sumber air yang bisa memberikan kepenuhan atau pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat. Sumur-sumur yang menjadi sumber-sumber air menjadi kering. Mata air pun menjadi kering. Bahkan karena kekeringan yang berkepanjangan, maka semua kebun dan ladang-ladang mereka tidak lagi menghasilkan karena semua tanaman mereka menjadi mati. Bukan itu saja saudara-saudara, bahkan binatang-binatang di hutan pun mengalami ancaman kehidupan yang sangat serius karena tidak ada lagi sumber makanan atau minuman yang dapat mereka konsumsi. Digambarkan di sini tentang bagaimana rusa betina akhirnya harus meninggalkan anaknya yang baru lahir karena tidak ada rumput muda yang kemudian dimakannya, sehingga ada air susu yang dapat diberikannya kepada anak rusa yang baru lahir itu. Demikian juga keledai-keledai hutan dikatakan berdiri di atas bukit yang gundul. Mereka mengap-ngap seperti serigala. Mereka menjadi sangat lesu sebab tidak ada rumput untuk mereka makan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran perikop pembacaan kita tentang krisis kehidupan yang dialami saat itu oleh umat Israel pada zaman Nabi Yeremia menunjukkan betapa ancaman yang dihadapi oleh mereka sungguh sangat serius. Lalu bagaimana mereka menyikapi situasi yang sangat parah itu? Bagaimana mereka menghadapi krisis kehidupan yang sedang mereka hadapi? Perikop kita ini menggambarkan bahwa mereka tidak putus asa. Mereka juga tidak menjadi bimbang. Mereka tidak menjadi apatis. Justru yang mereka lakukan ialah
mereka datang merendahkan diri di hadapan Allah sebagai satu-satunya penolong, satu-satunya sumber hidup, satu-satunya yang dapat mereka andalkan untuk memohon belas kasihan-Nya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang musim kering ini menggambarkan bahwa Tuhan mengutus Yeremia, memberikan kepadanya untuk perintah untuk bagaimana dalam situasi yang sangat parah itu, atau situasi yang sangat rawan itu, ia harus berdoa atas nama umat kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini menggambarkan kepada kita secara jelas bahwa dalam menghadapi krisis yang hebat itu, mereka justru datang kepada Tuhan memohon pertolongannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat 7 sampai ayat 9, itu berisi tentang doa permohonan Nabi Yeremia atas nama umat kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, dari doa Yeremia ini kita dapat mencatat beberapa hal penting sekali bagi kita, terutama tentang bagaimana sikap kita dalam berdoa. Sebab Tuhan yang adalah pengasih dan penyayang adalah Tuhan yang tetap setia sampai selama-lamanya. Tuhan yang adalah pengasih dan penyayang tidak pernah meninggalkan umat pilihan-Nya. Yang justru terjadi selalu ialah umat pilihan Tuhan itulah yang senantiasa meninggalkan Tuhan. Karena itu dalam doa Yeremia ini kita dapat belajar tentang bagaimana sikap kita dalam memohon pertolongan dari Tuhan melalui doa-doa kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama ialah bahwa Yeremia mengedepankan kepada Tuhan bahwa dosa-dosa umat telah menjadi hakim bagi mereka sendiri. Atau dengan kata lain, dalam ayat 7 disebutkan bahwa kesalahan-kesalahan umat telah bersaksi melawan mereka. Memang saudara-saudara, ayat 7 ini tidak menjelaskan kepada kita secara jelas apa saja yang menjadi dosa-dosa umat yang karena itu telah menjadi saksi terhadap kehidupan mereka sendiri. Tetapi dalam seluruh kitab Yeremia menggambarkan kepada kita bahwa umat Israel telah membelakangi Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri atau kekuatan-kekuatan asing, termasuk juga kuasa-kuasa lain di luar Tuhan, ketimbang mengandalkan kuasa Tuhan. Mereka menjadi umat yang keras kepala, tidak dengar-dengaran, tidak taat dan setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan karena itu mereka tidak mempedulikan Tuhan dalam membangun kehidupan mereka dari hari ke hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu Yesaya mengatakan bahwa mereka atau umat telah murtad di hadapan Tuhan. Dan karena itu ia mengatakan, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Ini penting sekali saudara-saudara. Mengapa penting? Sebab Yeremia mau menegaskan kepada kita sekalian bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang panjang sabar
besar kasih setianya, dan tidak pernah membalas setimpal dengan perbuatan-perbuatan umatnya. Karena itu ia tahu, ia sadar betul bahwa sekalipun kesalahan-kesalahan umat itu sangat besar, tetapi kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahan-kesalahan umat itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki Tuhan yang adalah pengasih dan penyayang. Tidak seorang pun dari antara kita yang tidak berdosa. Dan Tuhan itu senantiasa menolong kita manakala kita datang untuk memohon pertolongan daripadanya. Persoalannya ialah, apakah kita ketika berdoa, kita mengenal diri-diri kita sendiri sebagai orang-orang yang telah berdosa kepada Tuhan, ataukah kita sekedar menjadikan doa itu sebagai sebuah kewajiban agama belaka? Saudara-saudara, doa Yeremia yang pertama-tama mengedepankan kesalahan-kesalahan umat ini menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan, Yeremia dan seluruh umat Tuhan tidak berarti apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang lemah dan butuh pertolongan. Mereka datang kepada Tuhan yang mereka imani, dan mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka imani itu adalah benar-benar pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan karena itu mereka sadar bahwa ketika mereka berdosa kepada Tuhan, maka dosa akan menjadi penghalang antara mereka dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita belajar dari perikop ini ialah bahwa Yeremia dalam doanya mengatakan bahwa walaupun umat sedang mengalami ancaman kehidupan yang sangat serius, tetapi Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Ia yakin bahwa Tuhan yang adalah pengasih dan penyayang itu adalah Tuhan yang selalu dekat dengan umatnya. Karena itu ia katakan, tetapi Engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa yang baik adalah doa yang betul-betul disertai dengan pengakuan akan Tuhan yang kita imani dengan sepenuh hati. Pengakuan yang betul-betul menjadikan seluruh keberadaan Tuhan itu sebagai Tuhan yang maha kuasa dan juga yang maha mengasihi. Tuhan yang selalu setia kepada umatnya. Bahwa di tengah-tengah penderitaan umat yang sangat hebat itu, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak pernah jauh. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Justru umatnya lah yang meninggalkan Tuhan. Inilah yang menjadi dasar iman yang sangat kuat bagi Yeremia untuk datang kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan umatnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang menghadapi krisis kehidupan yang sangat mengancam kita sekalian. Pandemi COVID-19 ini telah menjadi momok yang sangat menakutkan. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan yang kita imani dalam Kristus yang bangkit itu adalah Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi ancaman dan krisis kehidupan yang sangat serius ini, bagaimana sikap kita? Tentu saja sikap kita ialah datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Tetapi bagaimana cara kita datang kepada Tuhan, itu juga yang perlu mendapat perhatian kita. Datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita membutuhkan sikap dan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Tuhan menilai kita sampai kepada kedalaman hati dan pikiran kita. Tuhan mau agar supaya kita mengenal diri-diri kita. Kita mengenal siapa kita dan siapa Tuhan ketika kita hendak masuk dalam hadirat-Nya dalam doa-doa kita. Tuhan mau supaya kita mengenal diri kita bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang terbatas, yang penuh dengan dosa dan kecemaran. Dan karena itu kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan yang adalah Maha Pengampun dan Maha Mengasihi itu. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Tuhan mau agar supaya kita juga yakin sebagaimana Nabi Yeremia juga sangat meyakininya bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita dan siap sedia menolong kita. Dan karena itu saudara-saudara, dalam menghadapi krisis kehidupan yang sedang terancam ini, marilah kita mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Marilah kita membuka diri di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kita yakin bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita dan pasti akan menyelamatkan kita dari krisis kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 ini telah menyadarkan hampir seluruh pembesar di dunia ini bahwa keangkuhan dan kesombongan adalah percuma. Manusia dengan segala kehebatannya adalah ciptaan Tuhan saja. Manusia adalah berasal dari debu yang sangat rentan terhadap berbagai ancaman kehidupan. Dan karena itu, kekuatan politik, militer, kecanggihan ilmu dan teknologi, kekayaan, uang, dan sebagainya tidak pernah dapat menyelamatkan manusia dari ancaman kematian. Karena itu saudara-saudara, marilah kita betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa dengan penuh penyesalan dan dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Marilah kita menjalani usbu yang baru nanti dengan keyakinan bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Marilah kita memasuki usbu kerja yang baru, walaupun kita melakukannya dengan sangat terbatas. Bersama-samalah dengan Tuhan, sebab kita yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Tuhan menolong kita sekalian. Amin.